mengenai disertasi Dr. Terawan itu. Tidak untuk mendowngrade beliau, tidak, tapi untuk kita saja di sini ya. Ini adalah desain penelitian yang cacat besar sebetulnya. Jadi kita mungkin akan bertanya, mengapa para ilmuwan yang menjadi pembimbing beliau itu pada waktu melakukan disertasi diam saja? Kan tadi ada seperti itu ya. Saya dengan hal ini mengatakan hormat saya yang setinggi-tingginya pada Unhas dan juga hormat saya pada tim pembimbing mereka, karena mereka sebetulnya tahu sejak semula weakness ini. Mereka tahu, cuma mereka terpaksa mengiyakannya karena ada tekanan eksternal yang saya sama sekali juga tidak tahu itu bentuknya apa. Berarti mohon maaf, apa yang dilakukan oleh pembimbing, apa yang dilakukan uji tertutup, ujian terbuka itu kan profesor, dokter semua. Berarti bullshit semua itu. Jadi gak paham semuanya, berarti bapak yang benar, ide yang benar. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya bisa merasakan keresahan, kegundahan dari bapak-bapak anggota dewan yang terhormat. Ibu juga, Pak. Ibu juga, bukan hanya bapak-bapak, Pak, Ibu juga. Bapak dan Ibu juga. Nah, perkenankanlah saya mencoba menjawab sebagian daripada keresahan itu. Salah satu keresahan yang saya rasakan adalah mengapa orang yang sudah dapat pengalaman, pengetahuan begitu tinggi, sudah mencapai S3, kok masih dipersoalkan kesahihan penemuannya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya memberikan sedikit komentar mengenai disertasi Dr. Terawan itu. Tidak untuk mendowngrade beliau, tidak, tapi untuk kita saja di sini ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu dari disertasi itu yang mengandung kelemahan-kelemahan substansial. Pertama, menggunakan heparin. Jadi kira-kira begini, DSA itu adalah sesuatu metode ya. Metode radiologi memasukkan kateter dari suatu pembuluh darah di paha sampai ke otak, di sana dilepaskan kontras. Kontras itu nanti akan menunjukkan di mana letak mampetnya itu. Nah, supaya ujung kateter itu tetap terbuka, diberikanlah sedikit dosis kecil heparin untuk mencegah bekuan darah di ujung kateter. Jadi, dosis yang kecil ini tidak bisa diharapkan untuk merontokkan gumpalan darah itu. Jadi hanya sekedar mencegah mampetnya bekuan darah di ini. Jadi ketika itu digunakan, maka timbul masalah yang besar sekali, yaitu yang digunakan ini adalah orang-orang stroke, yang stroke-nya sudah lebih dari 1 bulan. Jadi bekuan darah itu sudah mengeras di situ, dan tidak mungkin kita cari di literatur manapun yang menunjukkan bahwa heparin efektif untuk merontokkan, melarutkan bekuan darah seperti itu. Jadi yang bisa melarutkan bekuan darah seperti itu adalah zat lain yang disebut thrombolytic agents. Itu pun hanya akan efektif kalau bekuan darah itu di otak yang menimbulkan stroke itu umurnya baru beberapa jam. Ini sudah 1 bulan lebih dan dipakainya bukan obat untuk meluruhkan itu. Jadi timbul masalah besar di situ. Kemudian yang melakukan uji klinik ini adalah penelitian yang tidak punya kelompok pembanding, tidak punya kontrol. Di dalam dunia ilmu pengetahuan, saya paham Bapak Ibu sekalian yang terhormat di sini tidak sehari-hari berkecimpung dalam uji kliniknya. Tapi uji klinik yang benar akan mengatakan kita sulit sekali akan menerima kesahihan penelitian yang tanpa pembanding. Ini adalah desain penelitian yang cacat besar sebetulnya. Ya. Nah, itu terjadi dalam penelitian ini. Yang ketiga adalah Pimpinan. Saya sebelumnya Prof dari spesialis apa, Prof? Dari mana? Spesialis apa, Prof? Izin, pimpinan. Saya spesialis farmakologi klinik yang mendalami bidang obat. Spesialis? Farmakologi klinik. Oke. Ya. Ya. Silakan lanjut. Ya. Yang ketiga adalah beliau menggunakan tolok ukur keberhasilan
menggunakan parameter yang kita sebut parameter pengganti, surrogate, yaitu pelebaran pembuluh darah atau evoke muscle potential. Seharusnya satu uji klinik yang baik, tolok ukurnya tidak boleh itu, tapi perbaikan yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh pasien. Misalnya, tadinya dia nggak bisa ngurus diri, sekarang bisa ngurus diri. Tadinya nggak bisa jalan, sekarang bisa jalan. Itu adalah tolok ukur yang benar. Ya, jadi itu kelemahan yang ketiga. Keempat, dasar penentuan besar sampelnya 75 orang itu tidak jelas. Dan yang kelima, dia menggunakan sesuatu prosedur diagnostik yang digunakan untuk prosedur terapeutik. Ini kalau saya boleh analogikan, kalau ada seseorang yang batuk darah, pergi ke dokter, dokternya mengatakan, kamu ronsen dulu. Ya, setelah di ronsen, dokternya bilang, ya itu nggak ada pengobatan lain. Ronsen tadi itulah, prosedur diagnostik itulah yang menjadi pengobatannya. Jadi beralih fungsi yang sama sekali susah diterima dengan nalar kita. Jadi, kita mungkin akan bertanya, mengapa para ilmuwan yang menjadi pembimbing beliau itu pada waktu melakukan disertasi diam saja? Kan tadi ada seperti itu ya. Saya dengan hal ini mengatakan hormat saya yang setinggi-tingginya pada Unhas dan juga hormat saya pada tim pembimbing mereka, karena mereka sebetulnya tahu sejak semula weakness ini. Mereka tahu. Cuma mereka terpaksa mengiyakannya karena ada konon, ada tekanan eksternal yang saya sama sekali juga tidak tahu itu bentuknya apa. Jadi itu barangkali beberapa tambahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan Pak Rahmat. Ini dunia akademisi, dunia ilmuwan, nggak bisa digunakan dengan tata cara retorika maupun yang lain. Disertasi itu tidak disertakan kepada pembimbing. Ada pengujian, ada uji publik yang ujian keseluruhan. Saya nggak bermaksud itu ya. Tadi kan menyampaikan kan mestinya saya justru berharap bahwa disertasi yang disampaikan oleh Prof. Terawan, karena sudah Prof itu, mestinya harus digunakan dengan menggunakan pendekatan keilmuan juga. Jangan menggunakan publik bahwa Begono begini secara keilmuan, tapi digunakan disertasi juga gitu loh. Tapi kalau menggunakan pendekatan seperti ini berarti, mohon maaf, apa yang dilakukan oleh pembimbing, apa yang dilakukan uji tertutup, ujian terbuka, itu kan profesor, dokter-dokter semua. Berarti bullshit semua itu. Jadi gak paham semuanya, berarti Bapak yang benar, ID yang benar. Kecuali kalau ID menggunakan ranah keilmiah, mengumpulkan profesor-profesor, baru saya hormat itu. Tapi kalau, mohon maaf, yang disampaikan ini kan baru pendekatan yang disampaikan oleh Prof. Kalau Prof menggunakan pendekatan keilmuan, menggunakan pendekatan saintifik, luar biasa. Tapi menggunakan ranah keilmuan juga. Unhas luar biasa, sebagai universitas tertua di Indonesia Timur. Pasti ada ujian publik, ada ujian terbuka, ujian tertutup, di situ banyak profesor. Ya. Mohon maaf, apakah begitu berarti kan ranah saya berpikir, ini profesor-profesor banyak terjadi perdebatan. Ya. Hal yang biasa. Kalau terjadi ranah ilmuwan, apakah ada pembanding, itu kan strategi. Saya lagi mengambil doktor juga, mohon maaf, bukan pamer. Tapi ranah yang disampaikan oleh Prof tadi, saya agak kepikiran, agak sempit juga nih mikirnya, kok belum ada data-data yang ada pembanding sudah dijadikan seolah salah. Bahkan apa yang disampaikan oleh Prof itu adalah salah. Apa yang disampaikan strateginya adalah keliru. Saya agak berpikir itu loh. Bukan menjustifikasi bahwa yang disampaikan oleh Prof itu salah, tidak. Tapi kok sesederhana itu gitu loh. Mestinya buku dijawab dengan buku lah. Ya, buku dengan buku, ilmiah dengan ilmuah, profesor dengan kumpulin profesor. Artinya di publik ini sudah terbelah. Dokter pun saya tadi kesini telepon 50% mendukung, 50% tidak. Guru besar pun juga 50% mendukung tidak. Kemudian ilmu hukum pun ketika terjadi diskusi ada pro dan kontra. Tapi jangan dijustifikasi soal itu etik. Sehingga rakyat butuh transparansi. Karena lah yang tadi jelas tadi sampaikan aja paling nggak ada, sampai saya yakin percaya yang memviralkan tidak akan dipecat. Saya betul sama saya, taruhan saya berani saya. Yang memviralkan nggak akan dipecat. Karena tidak melanggar Untuk etik. itu saya kira kita lebih baik kalau bicara benar dan salah, Bapak pasti benar. Makanya tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketum, Pak Adib ya. Ada ruang setuju saya, tapi kalau ruang tidak bermartabat susah, tidak ketemu. Bahkan saya sempat membaca ini pokoknya Prof Terawan ini adalah salah mengakui salah kepada publik. Saya udah baca kok, tapi nggak saya sebutkan di sini.
Saya membaca resmi dari pengurus ID. Mohon maaf kalau salah ya. Saya tapi membaca, saya ada bukti itu. Saya juga dikirimi kok Pak. Untuk itu artinya kita bicara dengan adat ketimuran, dengan martabat. Kalau ternyata martabat itu yang mendudukkan Pak Terawan itu salah, kemudian minta maaf kepada masyarakat, kemudian penelitian di SA itu diambil oleh negara, itu rumusannya begitu. Untuk negara ambil tangan, turun tangan untuk meneliti ketika hasilnya diserahkan kepada negara. Lah mana ada nanti dokter penelitian ketika ada penelitian baru negara ikut campur tangan. Ini adalah ranah dari sisi hak paten. Nah untuk itu terlepas apapun saya hormati, saya bukan bermaksud menyalahkan, tapi saya juga balancing bahwa keilmuan harus dibandingkan dengan keilmuan, scientific dengan scientific, rumusan mana yang benar dan salah. Bapak tadi mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Pak Terawan itu salah dari sisi teori maupun dari sisi rumusan penelitiannya. Jadi karena masih bingung saya kalau yang disampaikan oleh Pak Terawan. Untuk itu saya kira saya berkesimpulan hari ini lebih baik kita sampaikan kepada Pak Ketum, bagus terima kasih, ada titik temu, ada titik tengah, tapi yang bermartabat. Begitu aja. Kalau bermartabat, silakan saja, silakan yang terbaik buat teman-teman. Saya nggak akan mendikte, itu kan ranah organisasi teman-teman. Begitu pimpinan, terima kasih.